Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 2205 12 14 034. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum memasuki tentang sejarah komputer, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Next. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai program komputer yang berjalan di latar belakang yang melakukan beberapa tugas tanpa intervensi dari pengguna. Next. Fungsi pada sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Sistem operasi membuat komputer semakin lebih mudah dan menarik, serta nyaman untuk digunakan. 2. Sistem operasi memungkinkan sumber daya pada komputer digunakan secara efisien. Ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang lebih efektif dan efisien, dan juga dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Next. Tugas sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 2 tugas utama, yaitu 1. Pengolahan seluruh sumber daya sistem komputer atau disebut resource manager. 2. Sistem operasi sebagai penyedia layanan atau bisa disebut extended atau virtual machine. Next. Layanan-layanan yang ada pada sistem operasi. 1. Menyediakan user interface. 2. Menyediakan program execution. 3. Menyediakan input-output operation. 4. Menyediakan file system manipulation. 5. Menyediakan sistem communication atau networking. 6. Mampu melakukan error detection. 7. Mampu melakukan resource sharing. 8. Adanya fasilitas security. Next. Jenis-jenis platform pada sistem operasi. Pada sistem operasi memiliki berbagai macam, diantaranya yaitu mikrokomputer yang terdiri dari Unix dan Windows, mainframe yang terdiri dari IBM dan Unix, superkomputer terdiri dari IRIX dan Linux, workstation atau server terdiri dari Linux dan Windows, networking terdiri dari Linux, NetWare dan Windows, DBA terdiri dari BlackBerry, Linux, Palm, Windows Mobile. Smartphone terdiri dari Symbian, Linux dan Windows Mobile. Tablet PC terdiri dari iPad, macOS, dan Galaxy Tab Android. Kategori sistem operation atau bisa disebut juga sistem operasi. Sistem operasi dapat dikategorikan menjadi 4 sebagai berikut. 1. Single user single tasking atau bisa disebut juga SUST. 2. Multi user single tasking atau bisa disebut juga MUST. 3. Single user multitasking atau bisa disebut juga
SUMT. 4. Multi-user multitasking atau bisa disebut juga MUMT. Next. Kategori sistem operasi untuk single tasking. Single tasking memiliki dua user, yaitu single user dan multi user. Single user single tasking adalah satu komputer yang hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Multi-user single tasking, yaitu satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Kategori sistem operasi multitasking. Multitasking terdiri dari dua user, yaitu single user dan multi-user. Single user multitasking adalah suatu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Multi-user multitasking adalah satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan program di satu waktu. Berikut selanjutnya kita akan beralih ke sejarah perkembangan komputer. Pada sejarah perkembangan komputer ada seorang penemu bernama Charles Babbage. Charles Babbage merupakan seorang penemu. Beliau dikenal sebagai bapak komputer. Nama Charles Babbage tercantum pada sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi komputer. Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 26 Desember 1791 dan beliau wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Next. Sejarah perkembangan komputer pada generasi pertama. Generasi pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama memiliki 3 ciri, yaitu 1. Belum adanya sistem operasi. 2. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 3. Sistem komputasi elektronik menggunakan mesin komputasi mekanis. Next. Berikut adalah contoh komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya, ukurannya sangat besar, tabung vakum dalam jumlah besar, membutuhkan daya yang sangat besar, kecepatannya masih terbatas dan sulit untuk diprogram. Sejarah perkembangan komputer pada generasi kedua. Generasi kedua dimulai pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memiliki 3 ciri, yaitu komputer pada masa ini memiliki batch processing system atau bisa disebut suatu teknik pengurutan kerja secara otomatis untuk menghindari waktu mengganggunya CPU. 2. Program dituliskan di tape dan dikerjakan secara bersamaan oleh komputer. 3. Sistem komputer belum dilengkapi oleh sistem operasi. Namun, beberapa fungsi dasar pada sistem operasi telah ada pada generasi kedua. Next. Berikut adalah contoh komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua memiliki ciri memanfaatkan teknologi transistor dan ukuran komputer generasi kedua lebih kecil, daya lebih hemat,
bekerja lebih cepat dan lebih andal menggunakan bahasa assembly, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Sejarah perkembangan komputer generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga terdapat fungsi multi-user. Multi-user adalah istilah dalam sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi yang memperbolehkan akses oleh beberapa pengguna dalam satu waktu bersamaan. Dan pada generasi ketiga juga terdapat multiprogramming. Multiprogramming adalah metode penjadwalan sebuah sistem operasi yang memungkinkan berjalannya dua program atau lebih pada suatu waktu dalam satu waktu. 3. Adanya kemandirian alat atau device independency. 4. Berbagi waktu atau time sharing. 5. Spooling atau bisa disebut spooling, yaitu program dapat dikerjakan walau input atau output masih mengerjakan proses lainnya. Berikut adalah contoh komputer generasi ketiga yang memiliki ciri-ciri memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi, ukuran komputer lebih kecil, dan menggunakan chip-chip. Secara perkembangan komputer pada generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada tahun 1980 sampai 1990-an. Pada generasi keempat ini terdapat 3 ciri dan bisa yaitu 1. Sistem operasi dikembangkan untuk banyak mode seperti mendukung batch processing, time sharing, dan real-time application. 2. Ditandai dengan berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer pada desktop dan teknologi jaringan. 3. Jaringan TCP/IP telah mulai digunakan secara luas dengan memiliki ciri A. Real-time application, B. Network operating system, C. Distribusi operation system, D. Mesin semu atau bisa disebut virtual machine, E. Distribusi data. Berikut adalah contoh komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080, mulai menggunakan LSI Large Scale Integration, sistem operasi konsep Graphical User Interface atau GUI dari Microsoft Windows. Sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima. Generasi kelima dimulai pada tahun 2001 sampai sekarang. Generasi kelima memiliki banyak ciri, yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI atau bisa disebut juga Large Scale Integration. Namun, untuk kedepannya, teknologi tersebut akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Mempunyai fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam proses pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, dan berbicara. Dan untuk kedepannya pasti akan lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.
atau bisa disebut artificial intelligence. Berikut adalah contoh komputer generasi kelima. Pada generasi kelima mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Unsur tersebut yang membuat komputer memiliki karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata yang membingungkan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.